itu pemrograman? Pemrograman adalah sebuah proses yang mencakup kegiatan seperti analisis algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Atau secara sederhana, pemrograman adalah proses kreatif yang menginstruksikan komputer bagaimana menyelesaikan suatu pemrograman. Sebuah masalah yang kita jumpai dapat kita konversi ke dalam dunia teknologi sehingga menjadi sebuah solusi. Di dalam pemrograman, pasti kita bakal disuruh untuk membuat program. Nah, apa itu membuat program? Membuat program adalah memberikan instruksi untuk memanipulasi berbagai jenis objek seperti angka, kata, gambar, dan suara. Apa sih untungnya kita mempelajari pemrograman? Nah, ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan ketika mempelajari pemrograman. Yang pertama, berdampak positif terhadap karir. Yang kedua, berpikir dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak uang. Yang keempat, membawa ide kita ke dunia nyata. Dan yang kelima, membawa kita menjadi lebih percaya diri. Dalam pemrograman, kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, dan penggunaan sintak lainnya untuk membuat sebuah program. Bahasa pemrograman digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer secara langsung, direpresentasikan dalam bentuk kode binar atau 0 dan 1. Yang kedua, bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah, yang dapat digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi pada komputer. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu high level language. Adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat ke bahasa manusia dibanding bahasa pemrograman tingkat rendah, sehingga lebih mudah dipelajari, ditulis, dan dibaca oleh seorang programmer. Umumnya orang yang baru mau belajar pemrograman akan dihadapkan pada pertanyaan, bahasa pemrograman apa yang harus dipelajari pertama kali? Hal pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan menentukan aplikasi jenis apa yang hendak dibuat. Namun, bila kamu masih bingung menentukan hendak membuat aplikasi apa karena kamu benar-benar pemula di pemrograman, maka ada beberapa pertimbangan yang dapat menjadi referensi sebelum kamu memutuskan hendak mempelajari bahasa pemrograman yang mana dulu. Yang pertama, ada bahasa Python. Bahasa Python dapat digunakan untuk membuat beragam aplikasi, diantaranya web, desktop, game, mobile Android, dan untuk kebutuhan komputasi berat seperti analisis data dan machine learning. Python juga dapat digunakan untuk memprogram hardware atau microcontroller. Kedua, ada JavaScript. Dahulu, JavaScript hanya tersedia sebagai bahasa pemrograman di sisi klien. Namun sekarang JavaScript sudah berevolusi dan hadir di berbagai platform. Kamu dapat membuat aplikasi web untuk sisi klien dan server, sekaligus aplikasi desktop, game, dan juga mobile. Yang ketiga, ada PHP. PHP dipercaya masih menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. PHP didesain khusus untuk membuat aplikasi web. Bila kamu menggunakan PHP, kamu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan hosting dengan biaya yang sangat terjangkau. 4. Ada Java. Java dikenal sangat kuat untuk membuat aplikasi skala besar, seperti ERV dan sistem informasi, dan umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, Java juga menjadi bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi mobile Android. 5. Ada bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa tingkat tinggi yang paling cepat dan paling dekat ke bahasa mesin. Dari sisi optimasi, produk akhir, aplikasi yang dikembangkan langsung dari bahasa C akan sangat efisien. Hanya saja, untuk mencapai produk akhir, C tidak lebih mudah dibanding bahasa yang disebutkan sebelum ini. Kesimpulannya, untuk pilihan paling mudah, tanpa banyak pertimbangan, kami sarankan untuk memulai belajar dari bahasa pemrograman JavaScript atau Python. Programmer adalah orang yang membuat software komputer. Istilah programmer bisa merujuk ke spesialis di satu bidang pemrograman komputer atau secara general yang menulis kode untuk berbagai jenis perangkat lunak. Adapun programmer dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, web programmer, yang kedua, mobile programmer, ketiga, desktop programmer, keempat, hardware programmer, dan terakhir, game programmer. Teknologi sudah menjadi bagian dari setiap lini kehidupan manusia. Imbasnya adalah kebutuhan akan tenaga programmer akan terus meningkat. Tidak hanya perusahaan besar yang memerlukan programmer, perusahaan yang baru bertumbuh pun umumnya akan memerlukan dukungan teknis untuk membangun sistem berbasis IT, dan disitulah peran programmer. Ada banyak peluang yang dapat ditangkap oleh programmer, diantaranya: yang pertama, kesempatan bekerja di hampir semua industri. Kedua, freelancer.
Ketiga, membuat produk aplikasi, dan terakhir menjadi penulis. Ketika menyebutkan kata programmer, maka yang terpikirkan pertama kali adalah seorang ahli yang dalam bidang komputer. Sehingga muncul persepsi bahwa untuk menjadi seorang programmer harus memiliki latar belakang IT atau paling tidak menguasai segala macam persoalan terkait komputer. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, sebab sering kita jumpai umumnya para programmer adalah orang-orang dari lulusan IT, namun tidak sedikit pula programmer yang berasal dari non-IT. Untuk mempelajari pemrograman, kamu harus berupaya agar memiliki pola pikir matematis. Peran menguasai matematika berada pada dua sisi tergantung peruntukannya. Akan tetapi berbeda halnya jika kamu ingin menjadi programmer low-level language, membuat aplikasi pemrosesan gambar, membuat games 3 dimensi, atau analisis spesifik tentang suatu penelitian. Maka matematika akan memainkan peran yang besar. Sebagai seorang programmer, yang terpenting yang harus kamu miliki adalah logika yang baik dan kemampuan memecahkan masalah. Ketika akan mulai belajar pemrograman, kita harus memiliki perangkat untuk memprogram. Secara garis besar, hal yang paling diperlukan adalah komputer atau laptop. Bila kamu hendak belajar pemrograman web, komputer atau laptop yang terpasang aplikasi pendukung pemrograman seperti web server, kode editor, dan database server sudah cukup untuk memulai belajar pemrograman. 2 GB sudah cukup. Khusus untuk mengembangkan aplikasi iOS, mobile maupun desktop, kamu harus menggunakan perangkat Apple, Image, Matchbook, iPhone, dan lain sebagainya. Istilah umum dalam pemrograman biasa dikenal dengan 1. Server, perangkat yang melayani permintaan data. 2. Browser, perangkat lunak untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. 3. Backend developer, seorang programmer yang bertugas untuk mengurusi sisi lain dari sebuah website yang tidak tampak meliputi server, aplikasi, dan lain-lain. 4. Front-end developer, seorang programmer yang bertugas membuat tampilan meliputi layout, feedback, dan lain-lain dari sebuah website. 5. Full text developer, seorang programmer yang mampu bekerja sebagai front-end dan back-end sekaligus. 6. Debug, proses mencari, menemukan, dan mengatasi masalah. 7. Bug, berguna ketika terjadi error atau kesalahan dalam sebuah program aplikasi. 8. Sintaks, bisa diartikan sebagai tata bahasa dalam sebuah bahasa pemrograman. 9. Method atau function, sebuah kode blok yang dapat digunakan kembali dalam proses tertentu sesuai kebutuhan. 10. API atau Application Programming Interface, antarmuka aplikasi yang kemungkinan dua atau lebih program aplikasi untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana proses sebuah program dibuat? Bisa dilihat dari gambar di bawah sini. Teman, 1. Tetapkan bahasa pemrograman yang ingin kamu pelajari. 2. Beli buku pemrograman baik bersifat fisik maupun elektronik. Ikuti tata caranya. 3. Mulailah mempelajari dasar dari bahasa pemrograman. 4. Mulai membuat proyek sederhana untuk melatih kemampuan. 5. Memanfaatkan mesin pencari untuk menemukan solusi dan masalah yang kamu hadapi. 6. Bergabung dalam forum pemrograman sehingga mudah jika ingin bertanya. 7. Berkontribusi di dunia open source atau mulai bekerja secara tim. 8. Ikuti informasi terbaru seputar pemrograman. 1. Tanamkan dalam diri kamu untuk lebih banyak belajar. 2. Berhentilah untuk menganggap diri sendiri paling benar. 3. Program kamu belajar bukan berarti kamu harus berhenti. 4. Baca kode Anda dan baca lebih banyak kode orang lain. 5. Jadikan sebuah kesenangan dalam menulis kode pemrograman. 6. Yang terakhir adalah belajar teknik bukan tools.